kita akan terjangkiti penyakit yang sangat mengerikan. Sebuah penyakit yang jauh lebih mengerikan dari virus manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, Jum'ah Mubarakah. Hari ini hari Jumat. Kita berada di tanggal 30 bulan April 2021. Sudah melewati pertengahan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kali ini kita akan menyoroti ujung dari sebuah hadis berkenaan tentang gambaran Nabi di akhir zaman, bahwasanya umat ini akan diperbutkan oleh bangsa-bangsa lain layaknya memperbutkan santapan atau hidangan. Di ujung hadis ini bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahn." Dan Allah Ta'ala akan menancapkan ke dalam hati kalian al-wahn. Faqala qailun, maka seseorang bertanya, Ya Rasulullah, wa mal wahn? Ya Rasulullah, apa itu al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi bersabda, wahn itu adalah cinta dunia dan takut atau tidak suka dengan kematian. Saudaraku rahimakumullah, penyakit al-wahn ini tampaknya di zaman kita sekarang ini cukup merebak di kalangan mereka yang mengaku beriman, di kalangan kaum muslimin. Padahal penyakit ini justru menjadi sebab dari semakin terpuruknya kualitas umat ini. Semakin umat ini digambarkan oleh Nabi seperti gutha'un ka gutha'is sayl, seperti buih yang mengapung di atas air, tidak berbobot, ringan bobotnya, bobot akidahnya ringan, bobot akhlaknya ringan, bobot ilmunya ringan, bobot istiqamahnya ringan, bobot dakwahnya, jihadnya ringan, ya. Nah, dengan adanya penyakit al-wahn ini semakin ringan kualitas dari berbagai nilai-nilai yang seharusnya dimiliki seorang mukmin. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mensikapi penyakit al-wahn ini agar kita bisa keluar dari penyakit ini, kita bisa sembuh dari penyakit ini? Tentu dari namanya saja atau dari keterangan Nabi tentang nama al-wahn ini, dari situ kita bisa mengambil kuncinya. Kalau Nabi mengatakan al-wahn itu mengandung dua sisi, hubbud dunya, cinta dunia, dan karahiyatul maut, benci dengan kematian atau takut menghadapi kematian, maka seorang mukmin harus mengembangkan dalam dirinya hubbul akhirah, kecintaannya kepada darul qarar, negeri yang sebenarnya, alam yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Begitu juga dengan karahiyatul maut. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan kita zikrul maut, rajin mengingat kematian, dan senantiasa memandang kematian itu sebagai satu keniscayaan, dan dua sebagai perkara yang penting yang karenanya kita berusaha mengelola seluruh hidup kita, memanage seluruh perilaku kita, ya, kegiatan-kegiatan kita dalam kerangka meraih jenis kematian yang terbaik yang disebut dengan husnul khatimah. Mati dalam kondisi yang baik, yang menyebabkan Allah ridho kepada seseorang hambanya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Karenanya dalam Al-Quran kita jumpai begitu banyak ayat yang menuntut seorang mukmin untuk serius dalam urusan akhirat, sementara terhadap urusan dunia ini ya oke, serius juga, tapi tidak seserius seperti mengejar akhirat. Contoh surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman di ayat tersebut, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan kejarlah apa-apa karunia yang Allah telah sediakan bagi kalian di negeri akhirat nanti. Namun jangan lupakan bahagianmu dari dunia ini. Jadi dalam ayat ini jelas digambarkan jika urusannya mengejar karunia-karunia di akhirat, semangatnya harus wabtaghi, kejarlah, raihlah. Sementara dalam konteks dunia, ya, sekedar Allah katakan wala tansa, jangan kamu lupakan akan urusan dunia ini. Tidak ditekankan untuk mengejar dunia ini, tidak. Ya. Atau misalnya dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, ya, mengejar ampunan Rabbmu dan surga seluas langit dan bumi yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas kalau sudah urusan akhirat, kita ini harus benar-benar serius, ya, dan benar-benar semangatnya berlari mengejar, sebagaimana juga dalam surat Adz-Dzariyat, fafirru ilallah, maka berlarilah kamu menuju ketaatan akan Allah Ta'ala. Adapun soal mengejar dunia ini, bahasa Al-Quran seringkali bahasa wamshi, berjalanlah kamu, ya, tenang mengejar dunia ini, atau tenang mencari, ya, kesuksesan dunia ini. Tapi kalau sudah urusan akhirat, kita benar-benar dipacu, ya, didorong untuk benar-benar serius. Nah, problem umat hari ini adalah justru sudah terbalik. Giliran mengejar dunia itu begitu serius, tapi giliran mengejar akhiratnya semangatnya semangat, ya, yang penting kewajiban dipenuhi, yang penting saya sudah memberi perhatian, ya. Jadi kayak seolah-olah ayat tadi dibalik sepenuhnya. Kejarlah apa-apa karunia berupa negeri dunia ini, tapi jangan lupakan bahagianmu dari akhirat. Dibalik. Jadi urusan akhirat sekedar semangat, jangan lupa. Ya, padahal kita semua menuju ke akhirat, sudah pasti itu. Dan akhirat itu kondisinya berbeda sama sekali dengan dunia ini. Dunia ini fana. Dunia ini sesuatu yang akan hancur, akan hilang. Tapi akhirat itu dia nyata, ya. Senyata-nyatanya kehidupan itu di akhirat nanti. Maka dalam surat Al-Ankabut juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Ya, seseorang yang berbahagia di akhirat karena masuk jannah, mendapat rahmat Allah, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Seseorang yang merugi di akhirat sehingga dia dimurkai Allah, dimasukkan ke dalam neraka Allah, dia akan menderita, dia akan sengsara, dan itu kesengsaraan yang sebenar-benarnya. Tapi di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang sebenar-benarnya dan tidak ada kesengsaraan yang sebenar-benarnya. Karena di dunia ini semua sifatnya adalah sementara. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini konteks hubbud dunia. Ya. Sementara konteks karahiyatul maut, membenci kematian, seorang mukmin diarahkan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau, ya, aksiru dzikra hazimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat saat diputusnya kalian dengan kelezatan dunia ini, yaitu datangnya kematian. Kematian itu menjadi pemutus seorang manusia dari berbagai kesenangan, kelezatan di dunia ini. Habis, sudah selesai urusannya di dunia ini.
Nah, maka kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dibenci, tapi justru kita harus mempersiapkan diri. Karena cepat atau lambat jadwal kematian itu akan tiba pada setiap orang. Tidak ada satu manusia pun yang bisa luput dari kematian. Jangankan manusia, makhluk manapun, jin, ya malaikat, ya kan juga akan mengalami kematian. Nah, karenanya mari kita sikapi kematian itu sebagaimana sikap seorang mukmin yang semestinya, yaitu satu, kematian itu adalah sebuah keniscayaan, dan dua, kita persiapkan diri untuk menghadapinya. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a hawahu wa yatamanna min Allah atau yatamanna Allah, kama qala Nabi SAW. Orang yang cerdas, yang jenius adalah orang yang banyak menghitung-hitung amal perbuatannya, evaluasi diri, introspeksi diri, ya. Dan dia banyak beramal untuk kehidupan setelah kematiannya, bukan untuk kehidupan sebelum kematiannya. Sebagaimana ungkapan kebanyakan manusia zaman sekarang, ya, mendorong seorang anak, seorang pemuda untuk bekerja keras, belajar yang rajin supaya sukses di masa tua. Bukan, orang beriman tidak berpikir sekedar sampai masa tua, tapi sampai sesudah kematiannya. Itulah orang yang cerdas, kata Nabi. Wal ajiz, sedangkan orang yang bodoh, orang yang merugi adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan akan diampuni Allah. Jadi terus dia mengikuti hawa nafsunya, tapi kemudian terus dia berangan-angan saja bahwasanya Allah akan mengampuninya, akan menyayanginya. Nah, jika sikap kita terhadap kematian itu sudah pas, ya, niscaya kematian itu bukan sesuatu yang kita hindari, bukan sesuatu yang kita takuti, bukan sesuatu yang kita benci, tetapi sesuatu yang kita berharap kepada Allah. Semoga pada saat dia datang kematian itu, kita dalam sebaik-baiknya kondisi. Sehingga ada doa yang diajarkan yang berbunyi, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yawma alqaka fihi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu, ujung akhirnya, wa ja'al khairu umri khawatimahu, dan sebaik-baik urusan adalah urusan yang terakhir yang kukerjakan. Wa khairu ayyami yawma alqaka fihi, dan sebaik-baik hari adalah hari di mana aku berjumpa dengan engkau. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman, yang tidak terseret oleh dunia yang makin hari makin menanamkan nilai-nilai materialisme, nilai-nilai sekularisme, nilai-nilai hedonisme, yang menyebabkan jika kita terseret dengan itu semua, kita akan terjangkiti penyakit yang sangat mengerikan, yaitu al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, sebuah penyakit yang jauh lebih mengerikan dari virus manapun, ya, al-wahan ini. Karena al-wahan ini merusak orientasi hidup seorang mukmin, merusak berbagai perilakunya, merusak skala prioritasnya. Semoga, sekali lagi semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang di satu sisi hubbul akhirah, cinta dengan akhirat, dan di lain sisi bahkan bukan saja, ya, tidak takut menghadapi kematian, tidak benci dengan kematian, bahkan kita hubbul maut wa khairul maut mautus syahadah. Ya, kita bahkan mencintai kematian, dan sebaik-baiknya kematian yang dicintai adalah mati syahid tentunya. Mati di jalan sedang istiqamah melawan musuh-musuh Allah, dan Allah takdirkan kita dalam keadaan demikian, Allah cabut nyawa kita. Semoga wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.